Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bidinihi qawmihi wa bayyana siratal mustaqim bi ayati wa zikril hakim wa sunnatir rasulillahil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah khairu man ta'addada bi adabil qur'anil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina i'tasamu bihablillahil matin wa kitabihil mubin wa qadu fi syawadil muqim fi jannatin na'im. Amma ba'du, ma'asyiral muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa'lamu anna Allah ta'ala hasana bil i'tisami bihablillahi jami'an wa la tafarraqu fi jami'il ahwalil karimati az-zalibi minal Islam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada sidang Jumat yang berbahagia ini, marilah saya mengajak kepada diri pribadi saya khususnya dan kepada para jamaah untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagai seorang mukmin, seharusnya lah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya pada hakikatnya semata hanya bertujuan karena Allah, bukan untuk sesuatu selain Dia, tetapi semata karena iman dengannya dan juga tidak luput dari berharap ridhonya. Inilah yang disebut ikhlas. Ikhlas inilah yang merupakan sebab pokok bahwa suatu amal atau ibadah seseorang mukmin dianggap baik dan diterima Allah. Karena itu ikhlas merupakan ruh atau jiwa dari suatu amal ibadah. Adapun bentuk amal atau ibadah seorang yang tidak disertai dengan ikhlas, maka Allah akan menolaknya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, la taqabbalullahu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa tagha bihi wajha. Allah tidak akan menerima suatu amal melainkan amal yang bersih, ikhlas untuk Allah semata, dan yang diharapkan daripadanya hanyalah keridhaannya. Keterangan di atas sesuai dengan perintah Allah kepada sekalian orang-orang mukmin sebagai yang disebut di dalam firman Allah surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a. Dan tiada mereka diperintahkan melainkan mereka beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan kepadanya, lagi pula condong kepada kebenaran. Berbahagialah dan beruntunglah bila seorang mukmin dalam melaksanakan ibadahnya semata karena Allah, dan sia-sialah orang yang melaksanakan ibadah tanpa disertai keikhlasan. Demikian pula jika kita berharap dalam beribadah kepada Allah tetapi bertujuan untuk sesuatu yang lain, misalnya karena manusia, karena harta, karena pangkat dan kedudukan dan lain-lainnya. Jalan yang perlu ditempuh bagaimana kita dapat beribadah atau beramal secara benar menurut pandangan Allah, sehingga apa yang kita amalkan selama ini dan yang akan datang tidak sia-sia belaka. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, benar dalam beribadah atau beramal adalah tiang pekerjaan, bahkan merupakan sendi pokok dan jiwanya. Sedangkan yang dimaksud benar dengan karena Allah dalam beribadah ialah gerak dan tujuan lahir batin seorang mukmin secara bersama-sama, dalam arti lahir batinnya semata-mata ikhlas karena Allah, sehingga ia beribadah sama sekali tidak akan menghiraukan hilangnya pandangan manusia kepadanya. Hal ini mempunyai arti yang terpuji,
yakni untuk membersihkan jiwa dan tidak suka memperlihatkan amalnya kepada manusia. Karena ini akan dapat berakibat riya. Untuk menjaga agar amal ibadah yang hendak kita lakukan itu benar-benar dapat sesuai dengan yang dikehendaki Allah, dalam arti supaya dapat diterima lantaran keikhlasan kita, maka hendaknya perlu dipersiapkan terlebih dahulu dengan suatu modal yang disebut niat, yaitu kehendak dalam hati berucap melalui lisan dan merupakan penggerak jiwa untuk melaksanakan sesuatu yang dicintai. Dengan demikian, maka sesungguhnya niat itu menjadi dasar pokok segala amal yang bergerak berdasarkan ikhlas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat," bahwasanya semua amal itu harus disertai dengan niat. Berdasarkan pengertian hadis yang dapat kita ambil, maka pada hakikatnya amal-amal yang kita perbuat tidak bisa lepas dari adanya niat. Untuk menjaga agar amal-amal itu terpuji menurut pandangan Allah, maka hendaklah disertai niat yang didasarkan dengan keikhlasan, atau sebut saja niat yang ikhlas untuk Allah semata, bukan untuk lain-lainnya. Apabila amal yang kita perbuat tidak seperti itu maksudnya, amal-amal tersebut tidak disertai niat yang ikhlas, maka jatuhlah kita ke dalam jurang riya, yakni memperlihatkan amal-amal itu kepada orang selain Allah untuk memperoleh pujian manusia. Dan hal ini dapat berakibat menjadi syirik, meskipun syirik di sini belum sampai kepada yang dinamai syirik kubra. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 10, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Katakanlah bahwasanya aku ini hanyalah seorang manusia seperti halnya kamu. Diwahyukan kepadamu bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa yang berharap akan menjumpainya, maka kerjakanlah amalan yang soleh dan janganlah mempersekutukan seseorang dalam beribadah kepada Tuhannya. Firman Allah ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam beramal atau beribadah kita harus mempunyai niat atau tujuan karena Allah semata. Janganlah sampai ada sedikit pun niat atau tujuan yang karena manusia yang dipersamakan dengan Tuhan. Amalan-amalan soleh yang bersih dari tujuan apapun selain karena Allah akan membuahkan pahala baginya. Tetapi jika beramal bukan karena Allah, yakni amalan-amalan itu dilakukan karena ada dorongan untuk manusia, harta, pangkat, kedudukan, bahkan mungkin karena wanita, maka inilah yang disebut riya. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Ar-riya'u nisfu syirk." Riya karena sesuatu selain Allah adalah setengah syirik. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dengan melalui sidang Jumat yang berbahagia ini, marilah kita usahakan dengan bersungguh-sungguh agar semua amal ibadah yang kita lakukan dapat benar-benar sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya, yakni kita lakukan dengan penuh keikhlasan karena Allah sendirilah yang merupakan pokok dasar bahwa sesuatu amal dapat diterima oleh Allah. Semoga Allah senantiasa menetapkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga kita selalu berada dalam naungan perlindungannya, sehingga benar-benar kita termasuk golongan orang-orang beruntung di hari kelak. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwa
huwa karimul malikul barrul raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهزم الكفرة أعداء الدين. اللهم أصلح الراعية والراعية واجعل بلداتنا هذه بلدات آمنة مؤمنة مطمئنة، واجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة يا ذا الجلال والإكرام والعزة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.